nggak nyangka loh, kenapa seorang presiden 2 periode bisa diledekin kayak gitu, diketawain dan disindir dengan teriakan saya akan lawan. Awalnya saya bingung, ini itu sebuah cara dukungan atau justru sindiran yang sangat keras karena langsung di depan orangnya sendiri. Aku tonton berkali-kali dan akhirnya aku ngerti. Ternyata miris sekali nasibnya Pak Jokowi ini. Sepertinya udah luntur itu semua wibawanya Pak Jokowi, seorang presiden 2 periode di Republik ini. Awalnya aku kira sindiran kayak gitu palingan cuma di belakang saja atau hanya di konten-konten saja. Biasanya kan orang Indonesia itu seperti itu ya, merasa risih kalau mau ceplosin di depan orangnya langsung. Jadi ya sindiran-sindiran itu biasanya di belakang orangnya. Apalagi ini kan seorang mantan presiden loh, 2 kali periode lagi. Ya kalau dipikir-pikir sih, ini kesalahan Pak Jokowi sendiri. Soalnya kan kasus ijazah ini sudah cukup terlalu lama sekali dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. P21 yang digadang-gadang oleh para termul ternyata sampai sekarang juga belum jelas keberadaannya dan berlarut-larut. Masalah ijazah inilah yang membuat banyak orang semakin ragu dengan keasliannya ijazah Pak Jokowi ini. Dan kalau dibiarkan akan semakin banyak orang yang nggak bersimpati lagi. Kejadian diteriaki di stadion ini membuktikan bahwa safari politik untuk menarik dukungan agar PSI nanti bisa lolos ke Senayan sepertinya akan gagal total. Padahal kalau kita lihat itu kan tujuan Pak Jokowi nonton bola itu tidak mungkin hanya sekedar nonton. Pasti dibaliknya ada sebuah tujuan untuk menarik simpati para supporter bola. Untuk membesarkan PSI, sepertinya hal ini sering dilakukan oleh Jokowi. Dengan cara ikut nonton bola, diharapkan para supporter nanti bisa mendukung partai PSI. Tapi ternyata di luar dugaan, para supporter ini malah sudah pada pinter, sudah pada melek politik. Mereka sekarang sudah ngerti kalau Pak Jokowi memang ke sana itu pasti ada udang di balik gerakannya, yaitu mencari simpati. Lagian ya Pak, saya tuh heran loh dengan kalimat saya akan lawan yang diucapkan oleh Pak Jokowi dulu. Udah begitu banyak cara loh Bapak gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Dari melaporkan Roy CS hingga menyewa pengacara. Sampai-sampai menuduh ada orang besar di balik Roy CS. Bahkan Yusuf Kala saja sampai terseret loh dalam masalah ini. Tetapi anehnya Pak Jokowi tidak pernah mencoba untuk menunjukkan ijazah aslinya. Padahal banyak orang sudah menyarankan itu karena memang sepertinya hanya itu yang bisa dilakukan untuk mempercepat masalah ini bisa selesai. Kalau memang Pak Jokowi merasa nama baiknya dicemarkan, merasa difitnah, harusnya tunjukkan bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan di persidangan ataupun tunjukkan bukti-bukti bahwa ijazah itu asli. Tetapi sampai sekarang ijazahnya itu memang tidak ada. Bahkan PS21 sendiri juga nggak jelas kan. Jangan-jangan apa yang dikatakan Kosinudin itu benar. Kalau kepolisian dan jaksa itu ragu-ragu untuk menyidang Roy CS. Tapi aneh juga ya, kenapa kok kejaksaan dan kepolisian itu masih ragu? Padahal kan sekarang di kubu sana sudah ada Rismon yang sudah membela dan mau membuktikan ijazahnya Pak Jokowi asli.
Apa penelitian Rismond juga nggak meyakinkan? Atau jangan-jangan Rismond sendiri juga nggak mampu membuktikan ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Rismond itu sekarang juga sudah agak aneh ya. Dia itu kan ahli digital forensik itu katanya. Masa iya ahli digital forensik malah ngurus kasusnya Roy Suryo yang udah lama selesai. Beberapa tahun lalu itu kan memang Roy Suryo pernah punya kasus yang sampai sekarang masih jadi olok-olokan soal Panji itu. Tetap kan udah selesai. Itu kan nggak ada hubungannya dengan digital forensik juga. Apa sekarang Rismond sudah turun pangkat ya? Sepertinya Rismond ini udah menjadi buzzer-buzzernya Pak Jokowi. Karena aneh sekali, harusnya kan Rismond lebih fokus ke pembuktian ijazah Jokowi agar RCS bisa dipidanakan. Ini kok malah sibuk menyerang masalahnya Roy Suryo yang udah berlalu. Padahal cara-cara kayak gini kan kita udah tahu ya, seringkali hal-hal seperti ini dilakukan oleh para buzzer-buzzernya Pak Jokowi. Tidak substansi pokok permasalahannya, hanya yang penting bisa menang atau bisa mempidanakan Roy Suryo. Makanya untuk teman-teman jangan heran kalau ijazah Jokowi ini nggak kelar-kelar dan mungkin nggak akan kelar. Karena seorang ahli digital saja malah jadi buzzer nggak jelas. Hanya demi sebuah kemenangan saja. Tanpa harus membuktikan ijazah keasliannya. Kemenangan itu tentu saja hanya akan memperpanjang masalah-masalah yang mungkin akan keluar di suatu hari nanti. Karena mungkin dengan cara mempidanakan Roy Suryo dengan kasus-kasus yang lain, mungkin bisa memenangkan Pak Jokowi di dalam pertarungan ini, tetapi pasti akan muncul orang-orang baru yang akan mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Karena tanpa pembuktian yang jelas dan secara hukum terbukti, maka ijazah ini akan selalu dipertanyakan sampai kapanpun nanti.